lupa kata sandi, belum registrasi, belum menerima email aktivasi, atau belum punya NPWP. Dalam hal ini, kami sarankan untuk menghubungi kantor pelayanan pajak setempat di mana Anda berdomisili untuk menerima penjelasan yang lengkap dari redaksi yang ada ini ya. Kebetulan kami sudah memiliki NPWP dan kami sudah meregistrasi NPWP kami dan kami sudah menerima link sendiri untuk kita bisa store ke bank yang terkait untuk penyetoran pajak. Sudah kita jelaskan di video yang lain ya, yang video sebelumnya, bagaimana cara membuat kode billing untuk bisa kita menyetor pajak kita sendiri setiap bulan. Dan setiap setoran itu, kita wajib untuk membuat daftar setoran dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2021, seperti yang tertera, mana? Ya, tertera seperti ini ya, model leading ke bawah, kemudian kita isi tanggal pelaporan kita, disesuaikan dengan tanggal sekarang ya, dan secara otomatis memang tanggal saat kita lapor ini muncul ya, tanggal 29 Maret 2022. Di email kita sudah terkirim ya bukti penerimaan elektronik, dan inilah buktinya, dan kita telah berhasil membuat laporan SPT elektronik kita. Diwikom, berbagi ilmu, melayani sesama. Halo teman, salam. Video kali ini kami menyajikan pengalaman kami bagaimana cara mengisi e-form SPT atau surat pemberitahuan tahunan pajak orang pribadi untuk formulir 1770 ditujukan bagi yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Simak baik-baik video kami ini sebab banyak hal yang akan kita bahas mengenai cara mengisi e-form SPT atau surat pemberitahuan tahunan pajak orang pribadi untuk formulir 1770 tanpa meminta bantu orang lain, dan kita menerima bukti laporan SPT tahunan di email kita tanpa pergi ke kantor pelayanan pajak setempat. Semoga dapat membantu memberi referensi kepada pemilik UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah yang omsetnya kurang dari 1,8 miliar dan memiliki NPWP pribadi. Baik, video cara mengisi e-form SPT atau surat pemberitahuan tahunan pajak orang pribadi untuk formulir 1770 kita mulai. Pertama-tama kita buka browser yang sering kita gunakan. Di sini kita menggunakan browser Google Chrome ya. Di kotak pencarian Google Chrome kita menuliskan pajak online dan enter. Muncul daftar pencarian di Google Chrome. Kita buka atau klik daftar pencarian teratas yang bertuliskan DJP online pajak. Muncul laman pertama dari situs DJP. Kita tutup banner awalnya dan muncul kotak login. Di sini ada redaksi yang bertuliskan lupa kata sandi, belum registrasi, belum menerima email aktivasi, atau belum punya NPWP. Dalam hal ini kami sarankan untuk menghubungi kantor pelayanan pajak setempat di mana Anda berdomisili untuk menerima penjelasan yang lengkap dari redaksi yang ada ini ya. Kebetulan kami sudah memiliki NPWP
dan kami sudah meregistrasi NPWP kami, dan kami sudah menerima email aktivasi, dan kami sudah membuat paspor ya, atau kata sandi. Baik, kita masukkan NPWP kita ke dalam kotak yang bertuliskan nomor pokok wajib pajak. Kemudian kita masukkan kata sandi kita. Setelah itu kita mengisi kode keamanan yang sudah disediakan di kotak yang sudah tersedia. Kemudian kita klik login. Muncul laman yang berisi beberapa tab. Di sini tab pertama bertuliskan informasi, tab kedua profil, tab ketiga bayar, tab keempat terlapor, dan tab kelima layanan. Kita mau melapor ya, melapor SPT kita klik lapor. Di sini muncul laman baru atau laman lapor yang salah satunya ada kotak yang bertuliskan e-form. Kita buka kotak yang bertuliskan e-form ini dan muncul laman berikutnya. Di sini ada 3 tab. Tab pertama bertuliskan arsip SPT, tab kedua bertuliskan buat SPT, tab ketiga bertuliskan unduh Adobe PDF Reader. Di sini sebelum kita mengisi e-form, kita wajib untuk mendownload Adobe Reader yang file ekstensinya PDF ya. Kita buka tab yang bertuliskan unduh Adobe PDF Reader. Muncul aplikasi yang akan kita unduh. Di sini aplikasinya bertuliskan Adobe Acrobat Reader DC. Kita buka. Kemudian kita diarahkan ke laman situs Adobe ya. Di sini kita mau mendownload Adobe Acrobat Reader DC. Di sini belum aktif ya. Kita harus aktifkan. Maka kita harus mengisi kotak-kotak yang di sebelah kiri yang bertuliskan step 1, step 2, dan step 3. Kita coba mengisi kotak step 1. Di sini kita diberi pilihan khusus untuk sistem operasi apa yang digunakan oleh komputer kita. Di sini kita memilih sesuai dengan operating system atau sistem operasi kita yang ada di komputer kita ya. Di sini kita memilih Windows 10 karena kebetulan sistem operasi kita menggunakan Windows 10. Kemudian step 2 aktif. Kita buka dan di sini kita diberi pilihan untuk memilih bahasa. Kebetulan bahasa Indonesia tidak ditemukan, maka kita memilih bahasa Inggris. Setelah itu muncul kotak step 3. Di sini kita diberi pilihan untuk komputer yang kita gunakan menggunakan berapa bit ya, bit berapa. Di sini ada pilihan 64 bit ya. Kebetulan komputer kita tidak menggunakan 64 bit. Kita memilih yang 32 bit yang tidak ada tulisan 64 bit. Setelah kita mengaktifkan kotak step 3, maka muncul kotak yang berwarna biru. Sebelumnya kotak ini tidak berwarna biru tapi masih berwarna putih. Di kotak warna biru ini ada tulisan download Acrobat Reader. Kita klik dan muncul proses download. Kita tunggu sebentar. Ini tergantung koneksi internet kita ya. Baik, kayaknya kita sudah berhasil mendownload Adobe Acrobat Reader kita. Di sudut kiri bawah ada bar yang berisi alamat folder di mana Adobe Reader kita tersimpan. Kita buka foldernya dan muncul folder yang berisikan program atau aplikasi Adobe Reader yang akan kita install. Kita klik ya untuk menginstal.
Kita tunggu sebentar, proses install sedang berlangsung. Di sini tergantung spesifikasi PC kita ya. Kalau speknya tinggi, maka proses untuk menginstalnya bisa cepat. Baik, kita tunggu sebentar. Baik, proses instalisasi telah berhasil. Kita klik finish. Dan program atau aplikasi Adobe Acrobat Reader dengan ekstensi file PDF sudah berhasil kita download dan sudah berhasil kita install ke PC kita. Kita kembali lagi ke browser kita. Di sini kita mengklik tab buat SPT. Muncul laman tab buat SPT. Di dalam laman tab buat SPT ada pertanyaan yang bertuliskan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Di sini kita diberi dua pilihan, yaitu ya atau tidak. Kita memilih ya, dan muncul tombol atau kotak yang bertuliskan e-form SPT tahunan orang pribadi formulir 1770. Kita buka. Kemudian muncul laman data formulir 1770. Di sini kita klik kotak tahun pajak ya. Kita memilih tahun pajak kita. Di sini kita melaporkan tahun pajak tahun 2021. Kemudian setelah itu kita gulung dulu ke bawah. Oke, di sini kita klik kotak kirim permintaan. Kemudian muncul kotak berisikan centang dan bertuliskan sukses. Kita tutup. Kita sudah berhasil untuk mengaktifkan tombol yang berisikan kirim permintaan, dan secara otomatis akan muncul pemberitahuan di email kita ya. Nanti sebentar kita buka. Kita lanjut. Di kiri bawah sudah terdownload file PDF yang berisikan e-form yang akan kita isi. Kita buka file tersebut. Kemudian muncul folder yang berisikan file PDF yang baru terdownload tadi. Kita buka file PDF tersebut. Untuk supaya file PDF ini dapat dibuka menggunakan aplikasi atau program yang baru kita download tadi, yaitu aplikasi atau program Acrobat Reader, maka kita klik kanan, kemudian kita klik Open With. Di sini ada dua program yang ekstensi file PDF ya. Kita buka program Adobe Reader yang baru saja kita download. Kemudian muncul formulir 1770 lampiran 4 ya. Di sini NPWP kita sudah ditulis, kemudian nama kita sudah ditulis. Kemudian di sini kita wajib untuk mengisi di kolom kode harta. Kita memilih harta berupa barang atau berupa uang atau berupa benda ya. Benda bergerak dan benda tidak bergerak, kita memilih salah satunya. Kemudian di sini disesuaikan dengan harta bergerak dan tidak bergerak, kita tuliskan namanya apa. Contohnya kalau motor ya kita tuliskan motor. Kalau mobil kita tuliskan mobil, mereknya apa begitu. Kemudian tahun perolehannya kita isikan. Kemudian harga juga kita isikan, sesuaikan dengan harga yang ada ya. Kemudian keterangan juga kita isikan. Di sini bisa kita isi dengan milik ya. Setelah itu kita boleh menambahkan lagi, kalau ada kita klik tambah untuk mengisi daftar harta kita. Kalau sudah, kita klik selanjutnya.
Kemudian muncul laman lampiran 3 dari formulir 1770. Kita sliding ke bawah ya. Di lampiran 3 ini kita wajib untuk mencentang tulisan PP 46-23. Baik, setelah itu kita sliding ke atas kembali. Kemudian di atas sudah berubah ya. Tadinya kotak PP 46-23 ini tidak ada ya. Dan kita klik kotak PP 46-23 ini. Kemudian muncul laman baru. Di sini kita wajib mengisi setoran pajak kita yang kita bayarkan di tahun lalu dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2021, dan penjelasannya untuk cara menyetor dan cara membuat kode billing sendiri untuk kita bisa store ke bank yang terkait untuk penyetoran pajak sudah kita jelaskan di video yang lain ya, yang video sebelumnya, bagaimana cara membuat kode billing untuk bisa kita menyetor pajak kita sendiri setiap bulan. Dan setiap setoran itu kita wajib untuk membuat daftar setoran dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2021 seperti yang tertera mana? Ya, tertera seperti ini ya modelnya. Baik, dari daftar tersebut kita masukkan dalam formulir ini ya. Baik, kita sliding ke bawah. Tapi sebelumnya kita isi dulu alamat kita karena belum terisi ya. Setelah itu kita geser ke bawah dan kita klik tambah. Dan muncul baris baru di tabel yang sudah disediakan. Di sini kita masukkan nomor NPWP kita. Kemudian masa pajaknya kita klik Januari ya. Tahun lalu ya, tahun 2021. Kemudian alamat kita isi. Kemudian peredaran bruto, di sini pemasukan kita setiap bulan ya, satu bulan kita masukkan laba bruto ya, peredaran bruto. Jadi pemasukan kotor kita ya, atau peredaran bruto kita masukkan laba kotor ya, bukan laba bersih. Kemudian di sini di sel berikut ya, kita masukkan lagi potongan 0,5% dari pajak yang kita store. Setelah itu kita lanjut lagi ke bulan berikutnya, kita klik tambah. Kemudian kita lakukan hal yang sama, isi NPWP. Kemudian kita pilih bulannya, Februari. Kemudian kita masukkan alamat. Kemudian kita masukkan laba bruto kita. Kemudian kita masukkan setoran 0,5% dari pajak laba bruto. Dan kita seterusnya ya, kita lanjut seterusnya sampai bulan Desember. Di sini kita masuk ke laman kedua ya. Laman kedua bulan November dan Desember. Setelah itu kita klik ya di sebelah kanan bawah ya. Kemudian kita sliding ke atas dan kita klik selanjutnya. Di sini muncul lampiran 2, kita klik selanjutnya lagi. Kemudian muncul lampiran 1, kita klik selanjutnya. Kemudian kita lanjut lagi mengklik selanjutnya. Setelah itu muncul laman SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Di sini laman pertama ya dari formulir e-form kita. Kita sliding ke bawah. Kemudian kita isi tanggal pelaporan kita, disesuaikan dengan tanggal sekarang ya, dan secara otomatis memang tanggal saat kita lapor ini muncul ya, tanggal 29 Maret 2022. Setelah itu kita geser lagi ke atas. Kemudian kita klik submit.
Kemudian muncul laman baru. Di sini ada beberapa kotak yang bertuliskan unggah. Kita diwajibkan untuk mengunggah daftar setoran pajak kita tahun lalu mulai dari bulan Januari sampai Desember tahun 2021 ya. Seperti yang tadi baru kita jelaskan, kita sudah membuat satu daftar setoran pajak dan kita sudah simpan dalam folder di komputer kita. Kita klik unggah lampiran. Kemudian muncul folder yang berisikan daftar setoran pajak kita dalam bentuk PDF. Kita aktifkan, kemudian kita open, dan secara otomatis daftar setoran pajak tahun 2021 kita sudah masuk dalam lampiran formulir 1770 pajak ini. Kemudian dari awal tadi kita sudah mendapatkan email untuk kode verifikasi. Kita buka email kita dulu ya, untuk supaya kita mendapatkan kode verifikasi dan kita mengisi di kotak kode verifikasi ini. Inilah isi dari email kita. Di sini email kita sudah dikirimkan kode verifikasi dari DJP. Kita lihat kode verifikasi di kotak yang berwarna coklat ya. Kita tinggal mengkopinya. Kemudian kita kembali lagi ke formulir SPT kita. Kita masukkan kode verifikasi kita yang ada di email kita tadi. Kemudian kita klik submit. Di sini muncul kotak, kita klik allow saja. Dan proses untuk pengiriman laporan SPT kita berlangsung. Kemudian muncul kotak yang berisi tulisan Adobe Rider dan di situ ada tulisan submit SPT berhasil. Kita klik OK. Kita akan menunggu beberapa saat dan ada pemberitahuan di email kita tentang bukti pelaporan kita. Baik, coba kita buka email kita, mungkin sudah terkirim bukti laporan kita. Di email kita sudah terkirim ya bukti penerimaan elektronik, dan inilah buktinya. Dan kita telah berhasil membuat laporan SPT elektronik kita. Demikian video cara mengisi e-form SPT atau surat pemberitahuan tahunan pajak orang pribadi untuk formulir 1770. Kita akan membuat video lainnya tentang pajak untuk pemilik UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar serta memiliki NPWP pribadi. Untuk video-video menyangkut pajak, kami akan merangkum dalam playlist di akun YouTube kita ini dengan judul playlist pajak. Semoga dapat membantu memberi referensi kepada pemilik UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Kalau ada hal-hal lain yang lebih spesifik yang mau ditanyakan, Anda dapat menghubungi kantor pelayanan pajak setempat. Baik, kita sudahi video ini dan kita akan bertemu kembali di video-video yang lainnya. Diwicom, berbagi ilmu, melayani sesama, untuk semua teman. Salam. Halo teman. Cek. Membuat kode billing sendiri untuk
bisa kita menyetor kewajiban pajak kita di tahun lalu ya. Cek. Pemilik UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah yang omsetnya kurang dari 4, cek